Kalau saya tanya satu pertanyaan sederhana kepada Anda sebagai owner villa, siapakah sebenarnya target tamu villa Anda? Kebanyakan owner pasti akan menjawab tentang, ya siapa saja. Bisa dia keluarga, bisa dia traveler sendirian, bisa dia digital nomad, asing, wisatawan lokal, semuanya bisa. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan jawaban seperti itu. Tentu saja kita ingin memiliki villa yang di-booking sebanyak mungkin. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang tamu. Kalau semua orang adalah target Anda, berarti pesan yang Anda sampaikan ke mereka juga biasanya sangat umum. Tamu melihat villa Anda, mungkin terus mereka berpikir, wah villanya bagus juga ya. Tapi belum tentu sampai ke pemikiran seperti ini. Wah ini sepertinya villa yang cocok sekali buat saya. Nah ini yang sering menjadi masalah. Coba Anda buka Airbnb atau Booking.com dan cari villa di Canggu, Ubud, atau di Uluwatu. Dan dalam beberapa menit saja, Anda pasti akan menemukan puluhan villa yang punya hal yang kurang lebih sama satu sama lain. Ada private pool, ada bathtub, ada floating breakfast, ada kamar yang cantik, semuanya terlihat bagus di foto. Akhirnya, kalau semua terlihat mirip, tamu mulai mencari cara yang paling gampang untuk membandingkannya, yaitu dengan membandingkan harga. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya villa Anda bisa menjadi lebih kuat dibanding villa yang lain untuk dipilih? Nah, di video ini kita akan membahas yang namanya niche positioning. Sederhananya, Anda menentukan villa saya nih paling cocok untuk siapa. Karena sekarang persaingan villa di Bali sudah mulai ramai. Dulu mungkin punya villa yang bagus, foto yang bagus, lalu pasang di OTA sudah cukup untuk mendapatkan booking. Tapi sekarang tamu sudah kebanyakan pilihan. Mereka bisa saja mencari beberapa listing sekaligus dan semuanya terlihat menarik. Jadi mereka mulai mencari yang lebih spesifik daripada itu. Mereka tidak hanya mencari villa yang bagus, tapi mereka juga mencari villa yang sesuai dengan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan menurut kami, ini adalah hal-hal yang sering dilewatkan oleh owner. Kita sibuk membuat villa supaya bisa diterima oleh semua orang. Tapi sebenarnya justru ketika kita membuat villa untuk semua orang, kita menjadi lupa untuk membuat villa yang spesial untuk kalangan-kalangan tertentu dan membuat villa ini terlihat menarik. Misalnya begini. Kalau misalkan saya seorang digital nomad, punya meja kerja yang nyaman, internet cepat, banyak colokan, suasananya tenang, dan listingnya memang menjelaskan bahwa villa tersebut cocok untuk orang yang ingin bekerja di Bali, saya akan lebih mudah merasa, oke, ini villa cocok nih untuk saya. Begitu juga kalau misalkan saya datang dengan keluarga kecil, membawa anak kecil, dan melihat sebuah villa yang punya baby cot, high chair, kolam yang aman, dapur yang lengkap, dan informasi mengenai tempat-tempat yang family friendly di sekitar villa, saya tentu akan jadi lebih yakin untuk membooking villa ini. Jadi sebenarnya ketika Anda sedang membuat villa untuk satu kalangan tertentu, Anda tidak menolak tamu dari kalangan lain. Siapapun tetap boleh booking, tetapi dari sisi positioning, Anda ingin ada salah satu kelompok tamu yang ketika melihat villa Anda, mereka langsung merasa, nah ini villa yang saya cari. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan niche villa Anda? Nah, jangan langsung memilih niche hanya karena niche tersebut sedang populer saat ini. Jangan karena sekarang digital nomad sedang ramai, semua villa tiba-tiba ingin menjadi villa untuk digital nomad. Coba mulai dari villa Anda sendiri. Lihat lokasinya, lihat ukurannya, lihat fasilitasnya, dan suasananya, apakah memang sudah menjadi kelebihan villa tersebut. Dari situ baru kita pikirkan kira-kira villa ini cocok untuk siapa ya. Seperti itu. Contohnya, kalau misalkan Anda berada di Ubud, lokasinya tenang, banyak tanaman, suasananya private, dan jauh dari keramaian, mungkin Anda punya peluang besar untuk menyasar honeymoon traveler, ataupun orang yang ingin bekerja sambil mencari suasana yang lebih tenang. Tapi kalau villa Anda berada di Canggu, dekat dengan cafe, gym, coworking space, restoran, dan beach club, mungkin positioning untuk digital nomad atau long stay traveler akan terasa lebih natural. Jadi sebenarnya lokasi villa Anda sendiri sudah memberikan banyak petunjuk. Anda tinggal melihat tipe tamu seperti apa yang paling bisa mendapatkan value dari lokasi dan fasilitas yang Anda punya. Kemudian coba lihat bagaimana Anda menjelaskan villa tersebut. Misalnya, Anda menulis beautiful villa, perfect for everyone. Kedengarannya memang bagus, tapi sebenarnya itu terlalu umum. Sekarang, coba bandingkan dengan kalimat seperti a quiet villa in Ubud for remote workers who want to stay productive while enjoying Bali. Iklan-iklan seperti ini membuat orang-orang yang memang sedang mencari tempat untuk bekerja dari Bali akan lebih mudah merasa villa tersebut relevan untuk mereka.
Dan ini penting karena semakin spesifik pesan Anda, semakin mudah orang merasa bahwa Anda berbicara langsung kepada mereka. Tapi sebenarnya, Anda tidak perlu menebak niche ini dari nol. Coba buka data booking Anda selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Lihat tamu yang sudah pernah menginap, siapa yang paling sering datang, siapa yang biasanya tinggal paling lama, terus juga cari tahu siapa yang sering memberikan review yang bagus, siapa yang sering memberikan komplain, dan coba lihat juga tamu seperti apa yang paling sedikit komplain. Kadang jawabannya sudah ada di data Anda sendiri. Mungkin selama ini, villa Anda ternyata paling banyak mendapatkan pasangan, atau ternyata sebagian besar tamu Anda adalah keluarga, atau mungkin Anda sering mendapatkan tamu yang tinggal 2 minggu sampai dengan 1 bulan karena mereka bekerja dari Bali. Kalau polanya sudah terlihat, Anda tinggal bertanya, kenapa mereka memilih villa saya? Dari situ Anda mulai bisa membangun positioning yang lebih kuat. Sekarang kita bahas beberapa contoh niche yang bisa Anda pertimbangkan. Yang pertama tentu saja yang sedang ramai adalah digital nomad. Kalau villa Anda ingin menyasar digital nomad, Anda tidak harus membuat sesuatu yang terlalu rumit. Internet yang benar-benar stabil, workspace yang nyaman, kursi yang enak dipakai berjam-jam, dan punya banyak colokan plus pencahayaan yang bagus memberikan nilai cukup besar bagi villa Anda untuk digital nomad. Karena bayangkan kalau seseorang datang ke Bali selama 1 bulan dan tetap harus bekerja, kebutuhannya tentu berbeda dengan orang yang datang hanya untuk liburan 3 hari. Dia akan lebih memperhatikan wifi, meja kerja, kenyamanan kamar, ketenangan, dan hal-hal lain yang memang mendukung rutinitasnya sehari-hari. Kemudian ada family traveler. Kalau target Anda keluarga, coba pikirkan apa yang biasanya membuat orang tua stres ketika traveling bersama anak. Mereka mungkin butuh baby cot, high chair, microwave, dapur yang cukup lengkap, kolam renang yang aman, kamar yang nyaman, atau bahkan informasi mengenai rumah sakit, supermarket, dan restoran yang cocok untuk keluarga. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana dari sisi owner, tapi bagi keluarga yang membawa anak kecil, justru itu bisa menjadi alasan yang sangat kuat untuk memilih satu villa dibanding villa yang lainnya. Lalu ada luxury traveler. Di segmen ini, Anda jangan hanya berpikir tentang bagaimana membuat villa terlihat lebih mewah. Karena luxury itu bukan soal mermer, bukan soal bathtub, ataupun furniture yang mahal. Pengalaman menginap juga menjadi sangat penting. Apakah ada airport transfer yang bisa diatur? Apakah tamu bisa memesan private chef? Dan seberapa cepat staf merespon ketika tamu membutuhkan sesuatu? Itu yang bisa menjadi pertimbangan untuk memilih niche luxury traveler. Nah, jadi kalau misalkan Anda ingin menyasar luxury traveler, pikirkan bagaimana seluruh pengalaman mereka bisa terasa lebih nyaman, eksklusif, dan seamless. Lalu kemudian ada juga business traveler. Kebutuhannya mungkin berbeda lagi. Mungkin biasanya mereka tidak membutuhkan dekorasi yang instagramable. Mereka hanya lebih peduli tentang internet yang stabil, meja kerja, self check-in yang mudah, invoice yang jelas, lokasi yang strategis, dan proses check-in yang simple dan tidak merepotkan. Jadi ketika Anda memahami kebutuhan masing-masing segmen, Anda akan mulai melihat bahwa positioning sebenarnya bukan sekedar memberi label pada villa, tapi Anda sedang menyesuaikan pengalaman dengan orang-orang yang ingin Anda layani. Lalu kemudian ada wellness traveler, eco traveler, sampai pet friendly traveler. Ini bisa juga untuk Anda pertimbangkan. Anda bisa menyediakan yoga mat, suasana yang tenang, rekomendasi spa atau healthy cafe di sekitar villa. Dan untuk eco traveler, Anda bisa mengangkat refill amenities, pengurangan plastik sekali pakai, penggunaan produk lokal, atau penggunaan energi yang lebih efisien pada villa. Nah, selain itu, untuk pet-friendly traveler, Anda bisa menyediakan mangkuk makan, area yang aman untuk hewan, aturan yang jelas, dan informasi dokter hewan di sekitar villa. Jadi, semakin kita memahami niche yang dipilih, semakin jelas juga hal-hal kecil apa yang bisa kita tambahkan untuk membuat pengalaman mereka agar terasa lebih cocok di villa Anda. Nah, sekarang mungkin Anda berpikir, wah sepertinya nih sekarang kita harus renovasi dulu dong. Justru saya sarankan, jangan langsung mulai dari renovasi. Coba mulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu listing Anda. Karena foto, judul, dan deskripsi adalah hal pertama yang dilihat tamu sebelum mereka memutuskan untuk booking. Kalau positioning Anda sudah jelas, semua elemen tersebut harus ikut menyampaikan pesan yang sama.
Misalnya, jika Anda ingin menyasar niche positioning untuk digital nomad, jangan hanya memasang foto kolam renang, kamar tidur, dan ruang tamu saja, tapi tunjukkan juga workspace-nya, tunjukkan juga meja kerjanya, kursinya, dan suasana ketika bekerja. Bahkan kalau memang internet bisa menjadi salah satu keunggulan, Anda bisa menjelaskan kualitas koneksinya di situ. Kalau targetnya adalah keluarga, tampilkan fasilitas anak, kamar, dapur, area bermain, dan hal-hal lain yang membuat orang tua merasa lebih nyaman. Dan kalau misalkan target Anda luxury traveler, Anda bisa lebih banyak menunjukkan detail pengalaman, privacy, pelayanan, kualitas amenities, atau layanan tambahan yang bisa mereka dapatkan. Dan satu hal lagi yang menurut kami sangat penting, jangan sampai positioning Anda hanya bagus di listing. Kalau Anda bilang villa Anda cocok untuk digital nomad, tapi wifi sering putus, tamu pasti akan langsung kecewa. Kalau Anda bilang family friendly tapi tidak ada fasilitas yang mendukung keluarga dengan anak kecil, mereka juga pasti akan merasa ekspektasinya tidak sesuai. Jadi positioning itu harus benar-benar terasa ketika tamu datang sampai ketika tamu akan check out. Apa yang Anda jelaskan di deskripsi dan foto itu harus mereka rasakan dengan pengalaman nyata. Sekarang coba buka listing Anda dan lihat seperti apa tampilannya. Lalu bayangkan bahwa Anda adalah orang yang baru pertama kali melihat listing tersebut. Anda hanya punya waktu sekitar 10 detik sebelum memutuskan mau lanjut melihat atau pindah ke listing yang berikutnya. Dalam 10 detik itu, apakah Anda bisa langsung menjawab pertanyaan, villa ini sebenarnya paling cocok untuk siapa? Karena semakin banyak villa yang masuk ke pasar Bali, semakin sulit untuk menang hanya dengan mengatakan bahwa villa Anda bagus, nyaman, dan punya private pool. Tamu sudah melihat ratusan villa dengan kalimat yang sama. Yang akan membuat mereka berhenti dan memperhatikan adalah ketika mereka merasa, ini villa kayaknya memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah itu. Jadi Anda tidak harus menjadi villa yang cocok untuk semua orang. Anda hanya perlu menjadi villa yang terasa sangat tepat untuk orang yang memang ingin Anda tarik. Dan ketika positioning Anda sudah jelas, mulai dari foto, judul, deskripsi, fasilitas, sampai pengalaman tamu, itu akan jauh lebih mudah untuk diarahkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya tentang Villa Bali. Terima kasih.